Shalom dan salam sejahtera bagi setiap anak-anak Tuhan yang terkasih yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Malam ini saudara sedang mendengarkan video renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Supaya setiap malam saudara diberkati oleh firman Tuhan melalui channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Karena kalau saudara sudah mensubscribe dan menekan tanda loncengnya, maka setiap jam 7 malam saudara akan menerima video renungan baru di channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui firman Tuhan di dalam channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudaraku. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan firman Tuhan yang memberkati saudara, dan saudara juga akan didoakan. Berharap malam hari ini saudara bisa beristirahat dengan penuh damai sejahtera setelah saudara mendengarkan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang iman yang besar di hadapan Tuhan. Saudara, hal yang paling penting untuk kita perhatikan bersama di dalam kekristenan kita adalah iman. Karena tanpa iman tidak mungkin kita berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun kita mungkin mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa, mengalami jawaban doa yang luar biasa, sekalipun mungkin kita punya jabatan di dalam pelayanan, di dalam gereja, kita melakukan banyak hal dan sebagainya, tanpa iman, semuanya itu tidak ada artinya. Itu sebabnya saudara, sekali lagi, hal yang paling penting untuk kita perhatikan adalah iman kita. Seberapa besar iman saudara saat ini? Kalau Tuhan menilai iman saudara, apakah iman saudara merupakan iman yang besar di hadapan Tuhan atau iman yang kerdil? Dan seberapa lama saudara sudah menjadi orang Kristen? Apakah dengan sekian lama saudara menjadi orang Kristen, apakah bisa dikatakan bahwa iman saudara sudah bertumbuh? Saudara, malam hari ini kita akan belajar iman yang bagaimanakah yang merupakan iman yang besar di hadapan Tuhan. Dengan harapan saudara, melalui renungan malam hari ini, kita akan memahami iman yang bagaimana iman yang besar di hadapan Tuhan, dan kita akan mengalami pertumbuhan dalam iman kita ke depan. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita dalam topik renungan kita malam hari ini adalah dari Matius pasal yang ke-15 mulai ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk mendengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara, sehingga malam hari ini saudara akan benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Matius pasal yang ke-15 mulai ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia.
sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana ada seorang perempuan Kanaan yang, singkat cerita, Yesus menilai imannya sebagai iman yang besar ketika perempuan itu datang kepada Yesus. Padahal orang itu, perempuan itu bukanlah dari orang Yahudi, bukanlah bagian dari umat Tuhan. Tapi ternyata dia mengenal Yesus sehingga dia berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Dan nanti kita akan belajar saudara, apa yang membuktikan imannya besar, sehingga di ayat 28 dikatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu." Kita akan belajar iman yang seperti apa yang merupakan iman yang besar di hadapan Tuhan. Dan setelah Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ketika ibu ini membuktikan bahwa imannya adalah iman yang besar di hadapan Tuhan. Dan kemudian Yesus berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Jadi apa yang dia rindukan terjadi oleh karena imannya yang besar di hadapan Tuhan. Dan kemudian seketika itu juga mujizat terjadi. Anaknya yang sakit parah disembuhkan. Saudara, kalau saat ini Yesus menilai iman kita, iman yang bagaimana yang kita miliki? Apakah Yesus akan menilai iman kita sebagai iman yang besar? Dengar saudara, perempuan itu bukan orang Israel, tapi dia memiliki iman yang besar. Artinya saudara, kalau bukan orang Israel pun bisa memiliki iman yang besar pada waktu itu, maka hari ini setiap orang bisa memiliki iman yang besar di hadapan Tuhan. Dan tentu saja iman kepada Yesus Kristus, iman yang didasari pengenalan akan Yesus Kristus. Karena dikatakan di ayat 22 tadi, perempuan itu tadi berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Jadi dia benar-benar mengenal Yesus sebagai Tuhan dan sebagai anak Daud. Jadi imannya itu bukan iman yang sembarangan, bukan iman kepada Allah lain, tapi iman kepada Yesus. Sekali lagi, ketika saya berkata bahwa setiap orang punya potensi, punya kesempatan, punya iman yang besar, saudara, maksudnya adalah iman kepada Yesus. Karena iman di luar Yesus itu iman yang akan binasa. Tapi iman yang menyelamatkan adalah iman di dalam Yesus, iman kepada Yesus. Dan itulah yang dimiliki oleh perempuan Kanaan ini. Dia beriman kepada Yesus. Dan kemudian yang luar biasa saudara, ketika dia memiliki iman yang besar, maka Yesus berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki," dan anaknya sembuh. Bayangkan pada masa itu saudara, dia punya seorang anak perempuan dan anak itu kerasukan. Dan anak itu sangat menderita. Itu dicatat di ayat 22. Bayangkan hati seorang ibu melihat anaknya yang kerasukan, melihat anaknya yang sangat menderita. Ibu ini pasti sangat mengharapkan mujizat yang besar.
dia pasti begitu memerlukan mujizat yang besar, karena tidak ada yang sanggup menyembuhkan anaknya kecuali mujizat, kecuali Yesus sendiri yang bertindak. Dan kita melihat saudara bahwa pada akhirnya Yesus bertindak oleh karena imannya. Yesus melakukan mujizat yang paling mustahil, di mana anaknya sudah kerasukan, sudah begitu menderita, tetapi akhirnya dibebaskan oleh Yesus. Akhirnya dilepaskan oleh Yesus. Kenapa? Karena iman ibu itu. Sehingga apa yang paling dia rindukan supaya anaknya bebas, supaya anaknya sembuh, akhirnya itu terwujud, saudara. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa sesulit apapun, seberat apapun masalah kehidupan saudara, sebesar apapun persoalan kehidupan saudara, saya mau menegaskan saudara bahwa kuasa Tuhan sanggup menyelesaikan itu semua. Kalau setan yang merasuki anak ibu ini pun bisa diusir, ditengking, dan akhirnya pergi, dan anak ibu itu dibebaskan, hari ini pun apapun yang menjadi masalah dan persoalan kita, Allah sanggup melakukan mujizat. Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Allah sanggup membebaskan saudara dari masalah yang menjerat kehidupan saudara. Allah sanggup. Dia akan melakukan perkara besar dalam hidup saudara jika saudara hidup dalam iman. Karena perempuan Kanaan itu juga mengalami perkara besar setelah Yesus menilai imannya sebagai iman yang besar. Saudara pun akan mengalami perkara besar dalam hidup saudara jika saudara memiliki iman yang besar di hadapan Tuhan. Tetapi yang menjadi masalahnya saat anak manusia datang dan kemudian dia bertanya, adakah iman di bumi ini? Artinya apa saudara? Di hari-hari terakhir, hal yang paling langka akan ditemukan adalah iman. Orang tidak lagi hidup dalam iman. Kenapa? Karena segala sesuatunya akan dinilai berdasarkan logika. Tetapi dengar saudara, bahwa di akhir zaman ini hal yang paling penting untuk kita pelihara adalah iman kita. Dan kalau kita hidup dalam iman dan iman kita besar kepada Allah, mujizat yang paling mustahil pun bisa terjadi. Seberapa sulit pun, seberapa berat pun masalah saudara, pertanyaannya bukan seberapa besar masalah itu, tetapi seberapa besar iman saudara. Karena kalau iman saudara besar di hadapan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Segala perkara bisa jadi. Itu sebabnya saudara, milikilah iman yang besar di hadapan Tuhan. Nah saat ini saudara, yang saya rindu kita belajar adalah iman yang bagaimanakah iman yang besar di hadapan Tuhan. Karena tentu saja iman yang besar itu bukan sekedar perkataan. Ketika kita berkata imanku besar, itu sama sekali tidak membuktikan apakah iman kita besar atau tidak. Tetapi iman kita besar atau tidak itu berdasarkan penilaian Tuhan. Dan tentu saja ada kriteria dalam kehidupan perempuan Kanaan ini yang dilihat oleh Yesus, sehingga akhirnya dia berkata bahwa besar imanmu. Dan saat ini saudara, saya rindu kita belajar. Ada 3 bukti iman yang besar di hadapan Tuhan untuk kita miliki dalam hidup kita, untuk kita belajar dan aplikasikan dalam hidup kita, sehingga kita bertumbuh dalam iman dan akhirnya kita akan menyaksikan perkara-perkara besar Tuhan kerjakan dalam hidup kita ketika kita hidup dalam iman yang besar di hadapan Tuhan. Saudara, kalau dikatakan ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu." Jadi ada perkataan perempuan ini sebelumnya, sehingga akhirnya Yesus menjawab, "Hai ibu, besar imanmu." Dan kembali saudara, ada 3 hal yang akan kita lihat yang menjadi bukti iman perempuan Kanaan ini sebagai iman yang besar. Hal pertama kita lihat di ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku
Ya Tuhan anak Daud. Saudara, iman yang besar itu adalah iman yang mengharapkan belas kasihan Tuhan. Ada hal yang seringkali menurut saya disalah mengerti tentang iman saudara, di mana orang-orang terkadang berpikir bahwa berkuasa tidaknya iman, besar tidaknya iman, itu tergantung pada orang tersebut, seberapa kuat dia berimajinasi, mengimani, seberapa kuat dia mengimani sesuatu, sehingga sepertinya kuasa itu terletak kepada iman orang tersebut. Padahal pada dasarnya sama sekali bukan, saudara. Letak kuasa itu ada pada Tuhan. Oleh belas kasihan Tuhanlah sehingga pada akhirnya mujizat dikerjakan dan kemudian perkara besar terjadi. Dan itulah yang dipahami oleh perempuan ini. Dia berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan." Sebagai orang beriman, dia mendasarkan imannya kepada belas kasihan Tuhan, bukan kepada dirinya sendiri, bukan kepada kekuatannya berimajinasi, tetapi imannya dia letakkan kepada permohonan akan belas kasihan Tuhan. Karena kalau Allah menyatakan belas kasihannya, karena kalau Allah menyatakan mujizatnya, maka tidak ada yang mustahil. Segala perkara bisa jadi. Itu sebabnya dasarkan iman kita kepada belas kasihan Tuhan, karena pada Dialah kuasa untuk melakukan mujizat, untuk melakukan perkara yang besar. Kalau saat ini saudara sedang membutuhkan mujizat Tuhan, saudara sedang membutuhkan perkara besar Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, baik keluarga saudara, usaha pekerjaan saudara, ekonomi saudara mungkin saat ini sedang terjepit dan saudara membutuhkan kuasa Tuhan, belas kasihan Tuhan. Saat ini saya mau menegaskan saudara, untuk saudara bisa mengalami itu, milikilah iman yang besar, sama seperti perempuan Kanaan ini. Dan bagaimana cara kita memiliki iman yang besar di hadapan Tuhan saudara? Harapkanlah segala sesuatu oleh belas kasihan Tuhan. Itulah orang yang beriman besar, yang menjadi pengharapannya hanyalah belas kasihan Tuhan. Orang yang beriman besar adalah orang yang mengharapkan sepenuhnya belas kasihan Tuhan di dalam kehidupannya. Saat ini, adakah saudara berpikir bahwa ketika saudara menjadi orang beriman, saudara semakin mandiri dari Tuhan? Tidak sedikit orang yang begitu saudara. Ketika dia merasa imannya bertumbuh, dia berpikir bahwa pada iman itulah kuasa. Tapi dengar, kuasa Allah itu ada pada dirinya, pada belas kasihannya, dan dia akan menyatakan belas kasihannya, menyatakan kuasanya ketika kita mengharapkan belas kasihannya. Dan itulah bukti iman yang besar yang pertama. Kemudian yang kedua saudara, bukti iman yang besar di hadapan Tuhan itu ada di ayat 25. Ketika perempuan ini berkata, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yang kedua ciri iman yang besar saudara adalah iman yang disertai penyembahan kepada Allah. Itu yang dilakukan perempuan ini saat dia memohon belas kasihan Tuhan, tetapi seakan-akan Tuhan tidak peduli. Bahkan Tuhan berkata di ayat 24, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Sedangkan perempuan ini non-Israel saudara, dia adalah orang Kanaan. Artinya Yesus sedang berkata bahwa aku datang bukan untuk kamu, tetapi datang untuk orang Israel. Tetapi ketika didengar oleh perempuan itu, yang dia lakukan saudara ayat 25 tadi, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku."
Jadi sekalipun perempuan ini diabaikan, saudara, bahkan Yesus berkata, aku datang kepada orang Israel, bukan kepada non-Israel. Tetapi perempuan ini tidak menyerah, malah dia mendekat dan menyembah Yesus. Dia buktikan imannya yang besar itu dengan menyembah Yesus, sekalipun harapannya belum terjadi. Saudara, seringkali ciri orang tidak beriman itu terbukti ketika apa yang dia inginkan tidak tercapai, ketika doanya belum dijawab, ketika perjuangannya gagal, dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya itu membuat dia undur dari Tuhan, membuat dia menjauh dari Tuhan ketika harapan-harapannya tidak terjadi. Tetapi perempuan ini berbeda, saudara. Ketika permintaannya tidak dikabulkan, Yesus sepertinya mengabaikan. Bahkan Yesus berkata, aku datang bukan untuk kamu, begitu kira-kira, saudara. Tetapi perempuan ini tidak menyerah. Dia tetap datang dan tersungkur di kaki Yesus dan memohon pertolongan Yesus. Dia menyembah Yesus. Dia tidak menyerah, saudara. Sekalipun pada awalnya sepertinya mengecewakan, tapi dia tidak menyerah. Dia terus berjuang. Bahkan dia datang untuk menyembah Tuhan. Saudara, ciri iman besar yang kedua adalah di mana orang yang beriman besar adalah orang yang terus menyembah Tuhan, datang mendekat kepada Tuhan dan menyembah Dia dalam situasi-situasi yang sulit sekalipun. Sekalipun keinginan kita, sekalipun doa kita belum dijawab, orang yang beriman besar adalah orang yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Adakah saat ini doa saudara belum dijawab? Mujizat yang saudara harapkan belum terjadi? Dan kemudian adakah saudara merasa kecewa dan undur dalam mengikut Tuhan? Jangan sampai, saudara. Kalau saudara ingin melihat mujizat yang besar, maka sama seperti perempuan Kanaan ini, sekalipun dia diabaikan, sekalipun dia tidak dijawab, bahkan sekalipun dia tidak dianggap, namun dia terus saja dan tidak berhenti, dan dia sembah Yesus, dan kemudian dia berkata, tolonglah aku ya Tuhan. Iman yang besar adalah iman yang disertai dengan ketekunan dalam menyembah Tuhan. Iman yang disertai dengan bukti bahwa tidak pernah menyerah, tetap bertekun untuk menyembah Tuhan. Saudara, apapun keadaan saudara, apapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, di tengah keluarga, ekonomi, pekerjaan, dan sebagainya, kalau saat ini sepertinya semuanya mengecewakan, jangan pernah undur dari Tuhan. Tapi dalam semua situasi itu malah seharusnya seperti perempuan Kanaan di ayat 25 ini. Tetapi perempuan itu mendekat, padahal dia diabaikan, tetapi dia malah semakin mendekat kepada Tuhan Yesus. Dan bukan hanya mendekat, saudara, dia kemudian menyembah Yesus. Saat semua mengecewakan, di sana seharusnya kita semakin mendekat kepada Tuhan. Saat semuanya mengecewakan, di sana malah kita semakin semangat untuk menyembah Tuhan. Itulah iman yang besar. Saat ini, adakah iman yang besar di dalam hidup saudara? Di mana sekalipun situasi sulit, tapi saudara tetap datang untuk menyembah Tuhan. Tetap tekun dan merendahkan diri untuk menyembah Tuhan. Itu bukti kedua, saudara. Orang yang memiliki iman yang besar, di mana dia tetap mendekat kepada Tuhan dan menyembah Tuhan saat situasi tidak seperti yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, saudara, bukti iman yang kuat. Ayat 27 dikatakan, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing-anjing itu makan remah-remah
yang jatuh dari meja tuannya. Di ayat yang ke-26 dikatakan di sana, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan memberikannya kepada anjing. Ini sebagai gambaran bahwa tidak patut mujizat yang disediakan bagi orang Israel dan kemudian diberikan kepada non-Israel. Sekali lagi, iman perempuan itu diuji, saudara. Tetapi yang luar biasanya, di ayat yang ke-27 tadi, perempuan itu berkata, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia mau menegaskan bahwa, ya Tuhan, memang mujizat itu, memang Engkau datang untuk umat Israel. Tetapi dia berkata, anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya dia mau menegaskan bahwa dia rindu dan butuh sedikit mujizat saja, sedikit porsi saja diperuntukkan bagi dia, diberikan kepada dia, maka perkara besar akan terjadi. Itu sebabnya dia berkata, tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Itu adalah satu kerendahan hati, saudara. Begitu luar biasanya hati perempuan ini, sehingga sekalipun sudah diuji berkali-kali, dia tetap konsisten. Dan kali ini dia buktikan imannya dengan kerendahan hati. Ketika Yesus berkata tidak patut jatah dari umat Tuhan diberikan kepada orang yang bukan umat Tuhan. Tetapi kemudian perempuan itu berkata, remah-remahnya saja, itu pun sudah mengerjakan mujizat yang besar. Artinya sekali lagi, saudara, bahwa perempuan itu membuktikan imannya dengan kerendahan hati. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara, ketika perempuan itu bisa membuktikan imannya sebagai iman yang besar di hadapan Yesus, maka mujizat terjadi. Anaknya disembuhkan total. Mujizat Allah digenapi di dalam kehidupan perempuan itu karena imannya besar. Apa bukti imannya besar? Dia buktikan imannya yang besar itu dengan memohon belas kasihan Tuhan. Dia tahu bahwa semuanya hanya oleh belas kasihan Tuhan. Tanpa belas kasihan Tuhan tidak akan ada yang jadi. Dia tahu segala sesuatu bahwa semuanya itu ada pada belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya dia datang memohon belas kasihan Tuhan. Itu bukti iman yang pertama. Dan bukti iman yang kedua adalah ketika perempuan itu datang menyembah Tuhan, sekalipun dia diproses dan diuji. Artinya, bukti iman yang besar yang kedua adalah bahwa orang yang beriman besar, dia datang menyembah Tuhan dalam situasi sulit sekalipun. Dan kemudian yang terakhir, bahwa perempuan itu membuktikan imannya yang besar dengan penuh kerendahan hati. Bahkan dia berkata, tetapi anjing itu makan remah-remah. Sekali lagi, saudara, sebagai aplikasinya, kalau saya dan saudara rindu mengalami mujizat Tuhan yang besar, milikilah iman yang besar. Dan bukti iman yang besar adalah bersandar sepenuhnya kepada belas kasihan Tuhan. Dan bukti kedua iman yang besar adalah datang menyembah Tuhan dalam situasi sulit, dalam keadaan belum seperti yang diharapkan. Datang mendekat kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Jangan pernah undur, jangan pernah lemah menyembah Tuhan. Sekalipun apa yang kita inginkan belum terjadi, itulah bukti iman yang besar yang kedua. Dan yang ketiga, milikilah iman yang disertai dengan kerendahan hati. Kalau saudara buktikan iman saudara sebagai iman yang besar, yang selalu berharap belas kasihan Tuhan, yang selalu datang mendekat dan menyembah Tuhan, bahkan yang selalu disertai dengan kerendahan hati, maka saudara akan mengalami mujizat.
Biarlah saat ini iman saudara bertumbuh melalui perenungan firman Tuhan ini saudara, dan alamilah perkara besar di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Milikilah iman yang besar, alami mujizat dari Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami sudah merenung dan belajar bersama ya Tuhan, bagaimana supaya kami mengalami mujizat Tuhan yang besar. Kami sudah belajar bahwa kami harus hidup dalam iman yang besar. Dan bukti dari iman yang besar, kami sudah belajar juga bahwa bersandar sepenuhnya kepada belas kasihan Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tetapi bukti kami beriman yang besar adalah kami bersandar kepada belas kasihan Tuhan. Kami berharap kepada belas kasihan Tuhan. Dan bukti iman kami besar yang ketiga, kami sudah belajar bahwa kami harus hidup dalam kerendahan hati. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan, yang telah kami renungkan, yang mengajar kami bagaimana kami hidup dalam iman yang besar. Kami mau terapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami raih janji firman-Mu di mana ketika kami memiliki iman yang besar, kami akan menyaksikan mujizat-mujizat yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu, kami terapkan firman-Mu, dan kami raih janji firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, malam hari ini tiba waktunya untuk kembali kita akan berdoa bersama. Pada malam hari ini saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala beban hidup, persoalan, dalam penyakit, apapun yang menjadi persoalan kehidupan saudara saat ini. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli, dan Dia Allah yang menjawab kita. Dia berkuasa menjawab segala pergumulan kita saudara. Itu sebabnya mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Mari kita bersatu hati, saya akan mendoakan saudara dalam setiap pergumulan-pergumulan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu. Engkau Allah kami, tempat kami berseru. Engkau Allah kami, tempat kami mengadu. Hanya Engkau yang sanggup memberi jalan keluar bagi setiap kami ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang kepadamu, kami bersatu hati. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, penolong kami. Bapa yang baik, saat ini hamba-Mu datang kepadamu, hamba mau berdoa, menopang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, yang sedang berdoa bersama hamba ya Tuhan. Engkau yang mengenal mereka satu persatu. Engkau yang tahu segala keberadaan mereka. Engkau yang mengerti sampai kedalaman hati mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang maha tahu, sampai bahasa tetesan air mata mereka pun saat ini Engkau tahu. Engkau yang mempedulikan setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang mengasihi mereka, dan Engkau Bapa yang baik bagi setiap mereka, dan rindu memberi jalan keluar, rindu melakukan mujizat di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang kepadamu. Ulurkanlah kiranya belas kasihan-Mu, jamah setiap anak-anak-Mu ini dengan tangan-Mu yang berkuasa ya Tuhan. Engkau yang tahu seluruh kehidupan mereka, Engkau yang mengerti segala sesuatu. Saudaraku, sebelum saya akan berdoa bagi setiap saudara, mari saat ini saya beri kesempatan bagi saudara untuk mengungkapkan segala isi hati saudara di hadapan Tuhan, apapun itu. Mari bercerita, berseru, memohon di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu sampai kedalaman hati mereka. Hanya Engkau yang tahu jeritan hati mereka saat ini. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan seruan mereka.
Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Engkau Allah yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau Allah yang tahu segala sesuatu. Anak-anak-Mu datang berseru kepadamu, memohon perlindungan-Mu, memohon belas kasihan-Mu, memohon kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Itu sebabnya ya Tuhan, ya Bapa, ulurkan tangan-Mu, menjamah setiap anak-anak-Mu satu persatu, menjamah setiap anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Jamah mereka, dengarkan seruan mereka ya Tuhan. Saat ini Engkau tahu apa yang menjadi isi hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi seruan mereka. Bahkan Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka. Dan Engkau Bapa yang peduli, Engkau Allah yang menjawab setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saya akan berdoa bagi setiap saudara melalui setiap topik-topik doa yang saya akan serukan di hadapan Tuhan. Dan saat ini tetap berdoa bersama saya saudara. Biarlah setiap topik-topik doa yang dinaikkan, kalau itu yang menjadi masalah dan persoalan saudara, mari imani bahwa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Pertama, saya akan berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau tahu keadaan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah kami yang sanggup. Engkau sanggup menyembuhkan penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau dulu Engkau melakukan mujizat, saat ini pun Engkau melakukan mujizat. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, saat ini pun Engkau menyembuhkan setiap anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam keadaan sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil. Tuhan yang menyembuhkan mereka ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Haleluya. Saudaraku, bagi saudara yang sedang sakit saat ini, apapun yang menjadi penyakit saudara, di bagian tubuh mana saudara sedang sakit, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit, dan angkat tangan saudara, tangan kanan saudara kepada Tuhan. Mari berseru kepada Dia. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu menumpangkan tangan atas tubuh mereka yang sakit Bapa. Dan saat ini hamba berseru, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Setiap anak-Mu yang sedang sakit saat ini ya Tuhan, dia disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hai Engkau, segala penyakit, segala bentuk penyakit dalam tubuh anak-anak-Mu, aku tolak di dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan sedang menumpangkan tangan, dan tangan Tuhan terulur menjamah tubuh anak-anak Tuhan, dan mujizat pun terjadi dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Sembuhkan anak-anak-Mu. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar dalam hidup anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kami percaya mujizat-Mu sedang terjadi saat ini Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu sedang dikerjakan dalam hidup anak-anak-Mu. Tubuh yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saudara percaya mujizat Tuhan sedang bekerja. Percaya mujizat Allah sedang bekerja dalam hidup saudara saat ini. Dia Allah yang berkuasa, sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Kalau saat ini ada saudara yang telah mengalami mujizat Tuhan, silakan saksikan saudara di kolom komentar video ini. Tuliskan kesaksian saudara untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain, supaya mereka pun percaya dengan sungguh dan mereka pun mengalami mujizat Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami percaya mujizat kesembuhan sedang terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah
sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini khusus saya mau berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami masalah ekonomi. Mari datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan kesulitan ekonomi oleh karena kondisi ini, oleh karena keadaan ini. Tuhan, Bapa yang baik, Engkau Allah kami yang penuh dengan belas kasihan. Jamah setiap anak-anak-Mu yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi dalam nama Yesus. Lawat setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Curahkan berkat-Mu bagi anak-anak-Mu. Buka pintu berkat-Mu bagi mereka. Beri petunjuk bagi anak-anak-Mu Tuhan, sehingga sekalipun dalam masa yang sulit seperti ini, Engkau menyatakan pembelaan-Mu dan pemeliharaanmu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini dia terlilit hutang ya Tuhan, dan saat ini dia bingung oleh karena hutang-hutang yang melilit kehidupannya, Bapa di sorga, Engkau Allah yang berkuasa. Berikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang. Di dalam nama Yesus, mujizat Allah terjadi. Dalam nama Yesus, mujizat Allah dinyatakan. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Berikan petunjuk bagi anak-anak-Mu, hikmat bagi anak-anak-Mu, untuk mereka berbuat sesuatu yang akan menjadi saluran berkat-Mu bagi mereka, sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap keluarga anak-anak-Mu. Keluarga kami adalah keluarga yang harmonis ya Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa bagi setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu, supaya keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang berserah kepada Tuhan sepenuhnya di dalam hidup mereka. Nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu di tengah keluarga anak-anak-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Kalau ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah keluarga, apapun bentuk masalah dan persoalan mereka, Tuhan Allah kami yang sanggup memulihkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan oleh karena kondisi atau oleh karena apapun, mereka sedang lemah ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, kuatkan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, kuatkan setiap anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka, sehingga mereka mampu menghadapi segala tantangan, sehingga mereka tetap kuat dalam menghadapi segala tantangan. Di dalam nama Yesus, kuatkan setiap anak-anak-Mu yang lemah. Dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berduka hati oleh karena situasi atau oleh karena ditinggalkan orang yang mereka cintai. Bapa yang baik, ulurkan tangan-Mu. Jamah setiap anak-anak-Mu yang sedang berduka. Jamah hati yang sedang bersedih. Pulihkan hati yang sedang berduka, pulihkan hati yang sedang bersedih. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kuatkan anak-anak-Mu Bapa. Hiburkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang tidak memiliki pekerjaan, atau mungkin mereka di PHK oleh karena kondisi ini Tuhan. Ya Bapa, Engkaulah kiranya yang menjadi jalan keluar. Engkaulah kiranya ya Tuhan yang membuka pintu, sehingga kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang tidak punya pekerjaan, Engkau membuka pintu bagi mereka, sehingga mereka bisa bekerja untuk kebutuhan hidup mereka ya Tuhan. Bukakan jalan bagi setiap
anak-anak-Mu. Nyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang menganggur karena kondisi ini pada saat ini Tuhan. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang menjalankan usaha, apapun bentuk usaha mereka, apapun bentuk bisnis mereka. Mungkin saat ini usaha dan bisnis mereka sedang mengalami kemacetan ya Tuhan, sedang mengalami kesulitan ya Tuhan. Engkau Allah yang menjadi jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Engkau memberi solusi bagi mereka dalam mereka menghadapi kesulitan di tengah-tengah usaha mereka. Dalam nama Yesus, jamah dan jamah ya Tuhan. Lawat anak-anak-Mu Bapa, berikan jalan keluar bagi mereka. Pulihkan bisnis mereka ya Tuhan. Pulihkan pekerjaan mereka, usaha mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Saudaraku, saat ini kita akan berdoa syafaat bersama. Mari kita bersatu hati berdoa bagi bangsa ini dan bagi banyak hal yang lain yang kita akan doakan bersama. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami, karena firman-Mu berkata bahwa kami harus berdoa bagi bangsa kami dan kami harus mengusahakan kesejahteraan bangsa kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami berdoa, berseru bagi bangsa kami dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, pulihkan bangsa kami ya Tuhan, pulihkan bangsa kami. Dalam nama Yesus kami rindu bangsa ini semakin sejahtera semakin hari, semakin sejahtera semakin hari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami berdoa buat keadaan ekonomi di bangsa kami yang saat ini begitu sulit oleh karena pandemi ini Tuhan. Kami berdoa, pulihkan keamanan bangsa kami, pulihkan ekonomi bangsa kami, pulihkan politik keamanan bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami rindu bangsa kami penuh dengan keamanan, penuh dengan ketentraman, dan ekonomi bangsa kami juga dipulihkan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami rindu apapun situasinya Tuhan, Engkau memberi hikmat bagi para pemimpin kami untuk memimpin bangsa ini, untuk membawa bangsa ini lebih sejahtera ke depannya ya Tuhan. Biarlah ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Biarlah politik bangsa ini semakin dewasa, semakin tentram dalam nama Yesus. Biarlah keamanan bangsa ini semakin terjaga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan perkara besar ya Tuhan untuk memulihkan ekonomi, politik, dan keamanan bangsa kami. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat para pemimpin kami di bangsa ini. Kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan. Biarlah saat ini Engkau mengulurkan tangan-Mu, nyatakan belas kasihan-Mu bagi Bapak Presiden kami ya Tuhan, di mana Engkau telah memakai dia melakukan perkara-perkara yang besar di Indonesia ini selama pemerintahannya. Kami tetap berdoa, biarlah ke depan ya Tuhan Engkau tetap mengatur dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara besar dalam kehidupan para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, dalam nama Yesus, polisi, tentara, semuanya Tuhan memberkati. Tuhan, biarlah semuanya bersatu hati untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Berkati ya Tuhan para pemimpin kami, berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat, dan berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dengan sepenuhnya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, pulihkanlah keadaan bangsa kami,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Bapa yang baik, kesatuan bangsa ini tetap terjaga. Kalau di sepanjang sejarah membuktikan bahwa begitu banyak kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan kesatuan bangsa kami, yang terdiri dari begitu banyak suku dan bahasa, tetapi kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan menjaga bangsa kami sehingga tidak akan terjadi peperangan di bangsa ini ya Tuhan. Tidak akan terjadi perpecahan di bangsa ini, tapi kami akan bersatu hati terus, bersatu hati melangkah bersama untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Dalam nama Yesus, satukanlah bangsa kami ya Tuhan, satukanlah terus bangsa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa buat masa depan bangsa ini. Kami rindu di masa depan bangsa ini menjadi lebih baik. Dalam nama Yesus Kristus, kami rindu di masa depan bangsa ini menjadi bangsa yang diperhitungkan di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hal yang terlebih penting, kami berdoa buat keselamatan setiap jiwa yang ada di bangsa ini, di mana hanya Yesuslah jalan ke sorga. Hanya Yesuslah jalan keselamatan. Dan saat ini kami berdoa biarlah semua pribadi-pribadi di bangsa ini datang tersungkur di kaki Yesus dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan perkara besar dalam kehidupan umat-umat-Mu di bangsa ini. Selamatkan mereka, selamatkan lebih banyak jiwa ya Tuhan. Pakai kami, pakai hamba-hamba-Mu untuk dipakai menjadi alat-Mu untuk keselamatan jiwa-jiwa. Di dalam nama Yesus, dan ajar kami semua menjadi saksi dan terang-Mu, jadi garam-Mu untuk kami menjadi berkat bagi bangsa ini, untuk pemulihan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau telah menyatakan kuasa-Mu, Engkau mendengarkan seruan-seruan kami, Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi setiap kami saat ini ya Tuhan. Bapa yang baik, kami percaya seruan dan tangisan anak-anak-Mu sudah didengar dalam nama Yesus. Dan kami juga percaya seruan kami bagi bangsa kami didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami, inilah seruan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kepadamu kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang ajaib, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan malam hari ini saudara. Dan saya percaya saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara sudah merasa diberkati oleh Tuhan saudaraku, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya, amin.